Sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa untuk anugerah dan perlindungan yang boleh Bapa berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam menyertai sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan setiap aktivitas. Dan sebelum kami mengakhiri hari ini Bapa, kami bersyukur ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengar, untuk merenungkan, dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Berikanlah kami hikmat Bapa, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami, berkati kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 25 ayat 11 dan 12. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Judul renungan bagi kita pada malam hari ini adalah berkata tepat pada waktu yang tepat. Sahabat penjunanku pelitaku yang kekasih. Ketika masih muda, Larry Crabb menderita gagap sehingga ia sempat merasa malu pada sebuah pertemuan sekolah. Beberapa waktu kemudian, saat berdoa dengan suara keras pada sebuah kebaktian gereja, kegagapannya menyebabkan kata-kata dan teologinya menjadi kacau di dalam doanya. Karena ia merasa akan ditegur dengan keras, Larry kemudian menyelinap keluar dari kebaktian dan memutuskan untuk tidak pernah lagi berbicara di depan umum. Di pintu keluar, ia dihentikan oleh seorang pria lanjut usia yang berkata, "Larry, ketahuilah, apapun yang engkau lakukan bagi Tuhan, saya akan mendukungmu 1000%. Tekad Larry untuk tidak pernah berbicara di depan umum lagi langsung lenyap. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, ia berbicara kepada orang banyak dengan penuh percaya diri. Kualitas perkataan yang kita ucapkan bukanlah dinilai dari seberapa banyak kata-kata atau seberapa pintar kita merangkai kata-kata, melainkan perkataan yang diucapkan tepat waktu serta dapat berdampak untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Raja Salomo yang penuh dengan hikmat Tuhan mengajarkan kita tentang perkataan yang perlu disertai dengan hikmat. Salomo berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, seperti buah apel emas di pinggan perak. Pengandaian buah apel emas dan pinggan perak menggambarkan betapa serasi dan eloknya ketika keduanya sama-sama dipajang. Begitu pula dengan perkataan yang kita ucapkan. Jika kita mengucapkan perkataan yang tepat dan mengucapkannya pada waktu yang tepat, maka orang yang mendengarnya pasti akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Hati yang dulunya dipenuhi dengan amarah akan digantikan dengan damai sejahtera. Melalui perenungan firman Tuhan hari ini, biarlah kita boleh belajar menyampaikan setiap perkataan dengan menggunakan hikmat dari Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang kita ucapkan itu dapat memberkati dan memberikan kedamaian
bagi orang lain yang mendengarnya. Apakah Anda pernah mengeluarkan perkataan yang keliru atau pada waktu yang kurang tepat? Mengapa kita perlu memiliki hikmat Tuhan dalam setiap perkataan yang kita ucapkan? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, anugerahkanlah hikmat dan kecerdasan kepada kami, agar kami dapat berkata-kata dengan penuh pertimbangan dan kesadaran. Kami percaya saat hikmat diperoleh, maka ucapan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa yang baik, berkatilah istirahat kami di malam hari ini, sehingga kami dapat beristirahat dengan baik, karena kami aman di dalam perlindungan tangan kasih-Mu Bapa. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami Bapa. Berkatilah setiap keluarga dan rumah tangga anak-anak-Mu, dan berkatilah kami dengan kesehatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia